Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya berada di kawasan di Pulau Serangan, di kawasan PT BTID yang kemarin sempat ramai juga ya di media, dan saya diberikan kesempatan mewawancarai Head Communication dari PT BTID, Bapak Saki Hakim. Kita akan ya mungkin membahas sedikit lah tentang kemarin yang agak rame-rame di media ini, seperti apa sebenarnya. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, kalau saya sapa Om Swastiastu ya, karena sudah seperti orang Bali kayaknya. Aslinya Palembang ya Mas? Aslinya Palembang, tapi sudah lama sudah di Bali, dan ininya kan peribahasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang BTID kemarin agak ramai juga ya. Tapi mungkin masyarakat sebenarnya ingin tahu apa sih yang sebenarnya mungkin apa ya, semacam, karena kan kita tahu dulu Pulau Serangan ini setelah reklamasi agak mangkrak. Nah, sekarang ada pergerakan sedang diupayakan. Apa saja yang sedang atau sudah dan yang akan sebenarnya dibangun di BTID, di kawasan BTID? Baik, jadi terima kasih Pak Winata. Jadi PT BTID adalah sebagai badan usaha pengembang dan pengelola dari kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Ya, Kura-Kura. Jadi sejak tahun 2023 kita dengan status ini kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang berada di Pulau Serangan, bertetangga dengan Desa Serangan, itu ada dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk turisme pariwisata berkualitas dan industri kreatif. Nah, di dalamnya itu dalam 30 tahun ke depan kita diharapkan itu untuk membangun hal-hal seperti industri industri musik, industri film, industri fashion dan lain sebagainya. Nah, karena memang ada harapan dari pemerintah, terutama sejak pandemi itu bagaimana membawa Bali keluar dari transisi dari mass tourism ke quality tourism. Apa itu quality tourism? Itu tadi Pak, sports tourism, education tourism, tech tourism, health tourism. Nah, turunan dari ada yang disebut dengan peta jalan ekonomi Kerti Bali yang diluncurkan pada bulan Desember 2021 atas inisiatif Pak Gubernur Pak Koster, dan juga dengan pada saat itu Menteri Bappenas Pak Suharto Monoarfa itu bagaimana dibuatlah rencana bagaimana Bali itu kelepas dari ketergantungan terhadap mass tourism, dan bagaimana juga mempersiapkan Bali untuk bisa meningkatkan GDP per kapitanya dari yang katakanlah sekitar $4.000 per kapita per tahun menuju 10 kali lipatnya. Nah, dengan itu makanya dibutuhkan ya prototipe ekonomi baru gitu kan. Nah, salah satunya 2 prototipe itu adalah KEK Sanur yang adalah pariwisata kesehatan, dan KEK Kura-Kura Bali yang dalamnya adalah pariwisata berkualitas dan industri kreatif tadi. Dan dari situ Pak, selama sejak 2 tahun ini, khususnya sejak tahun 2023 kita sudah ada beberapa investasi. Nah, akan tetapi karena kita Pak terinspirasi dengan nilai Bali tadi Pak, di mana bumi itu tadi Pak, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Di sini filosofinya adalah Trihita Karana dan Satkerti, di mana untuk mencapai kebahagiaan kita harus ada keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Sang Pencipta. Nah, untuk itu maka sebagai bukti dan komitmen kami untuk Trihita Karana ini, gedung pertama yang berdiri di kawasan ekonomi khusus ini bukan mall, bukan hotel, bukan perkantoran, tapi justru gedung kampus ini tempat kita sekarang melakukan talk hari ini. Nah, ini ada yang namanya UID Bali Campus di sini, di mana kita ada kerjasama dengan universitas internasional, dengan Tsinghua Southeast Asia yang di Beijing, juga dengan MIT dari Amerika, kemudian juga dengan Udayana, dengan UI, UGM, Brawijaya, Unair dan lain sebagainya. Itu supaya untuk bagaimana kita membangun manusianya dulu. Itu menjadi satu komitmen kita yang pertama, gitu kan. Nah, selanjutnya yang menjadi prioritas kita adalah untuk pembangunan marina.
Tidak masuk akal Indonesia ini ada 17.000 pulau yang kental dengan budaya maritimnya, dan juga pariwisata maritimnya. Ada orang ke Raja Ampat, ada orang ke Labuan Bajo, tapi sampai hari ini kalau ada ada kapal asing datang ke sini, mereka parkirnya tetap ke Australia, parkirnya tetap ke Singapura, tetap ke Malaysia, tetap ke Bangkok. Nah, ini kita mau ada marina bertaraf internasional di mana di sini nanti ada imigrasinya, ada pabeannya, ya katakanlah seperti bandara internasional tapi untuk kapal yacht seperti itu di sini. Nah, jadi itu yang nomor satu, ininya adalah marina. Dan yang kedua, tantangan kita juga selama ini untuk menarik talent-talent dan juga bahkan juga orang-orang Bali udah banyak yang akhirnya merantau keluar, diajak balik lagi untuk kerja dan mengabdi di Bali gitu agak susah karena pertanyaan mereka, nanti anak saya sekolah di mana atau apa. Nah, maka salah satunya adalah kita membangun adalah salah satu sekolah terbaik dari Singapura, namanya ACS sudah dimulai pembangunannya dan rencananya akan mulai beroperasi di tahun ini di bulan Juni. Juli tahun ajaran baru udah akan mulai. Nah, kemudian selain itu kita juga ada tantangan lain juga dari pemerintah bahwa orang Indonesia senang belanja. Kemudian ada di luar negeri itu ada yang namanya outlet. Itu dia pergi ke dia melakukan jasa titip, entah dia ke Jepang beli barang di luar, beli barang di Eropa, atau di barang-barang bermerek tapi dengan harga miring di Malaysia bahkan gitu kan. Nah, itu kan devisa yang keluar, Pak. Nah, itu bagaimana caranya kita bikin di sini. Nah, itu makanya kita sekarang juga sudah membangun yang namanya Grand Outlet Bali yang rencananya mungkin akan buka di pertengahan 2026. Pertengahan 2026. Itu sedang dibangun. Berarti di sini sedang ada banyak proyek yang sedang dikerjakan secara fisik berarti ya? Betul, secara fisik. Dan itu semua bagian dari mandat kami untuk menarik 104 triliun investasi selama 30 tahun ke depan dan menciptakan lapangan pekerjaan, 30.000 lapangan pekerjaan langsung dan 60.000 pekerjaan tidak langsung melalui vendor, kontraktor, konsultan dan lain sebagainya. Dan juga ada kewajiban juga dari bagi kami adalah untuk mengutamakan UMKM khususnya dari desa Serangan. Oke. Proyek sedang banyak berlangsung di sini. Dalam 30 tahun dituntut untuk 104 triliun. Betul. Karena ini konsekuensi dari kawasan ekonomi khusus. Betul. Kura-kura. Optimis akan tercapai itu, Mas Aki? Sejauh ini kami optimis karena sejauh ini peminatnya banyak, Pak. Nah, sebetulnya juga ada pertanyaan, kok tadi kan Pak Winatu bilang mungkin zaman dulu sempat mangkrak gitu ya. Iya, sempat mangkrak lama sekali. Kan, nah, sekarang kita dengan ini juga kok udah ada special economy itu kok juga enggak, karena kita sangat memilih. Oh, selektif ya? Selektif. Pertama itu waktu itu nggak bisa dibilang mangkrak ya Pak ya, karena ini memang seperti kita ketahui ini pulaunya adalah reklamasi. Ya, dan di sini pulaunya juga kita buat kita memastikan tanahnya itu mengendap dulu, dia mengeras, kemudian kita tanami pohon dan tanaman, paling tidak sekitar 700.000 pohon. Yang sekarang sudah ditanami ya? Yang sekarang sudah ditanami, misalnya ada hijau. Kalau saya dulu tahu ini di reklamasi awalnya sangat kering gitu ya, putih. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak ya. Dan bukan hanya itu, sekarang menjadi rumah bagi burung, Pak. Jadi ada 160 spesies burung yang kita identifikasi, di mana 60% burung itu ada dari Australia, burung migran ya, dari Australia dan bahkan dari Asia Utara dan bukan lain dari Indonesia. Itu mereka datang ke sini tergantung musimnya. Jadi bukan hanya jadi hutan, itu, Pak. Nah, bukan hanya manusia Pak ke sini, Pak. Burung pun mainnya ke Bali gitu, Pak. Nah, liburan juga ke Bali gitu. Betul gitu. Jadi ini memang hasil dari pengembangan gitu. selama ya sebenarnya bukan mangkrak ya, tapi sedang diupayakan untuk ditumbuhkan. Iya. Nah, kita mau memastikan dia aman gitu kan. Ya, tapi kan kemarin agak ramai juga ya tentang eksklusivitas, katakanlah begitu di BTID ini kok. Nah, ini ada Pantai Serangan dulu sempat juga ramai ya.
Iya. Sebenarnya bukan dirubah, nama pantainya nggak dirubah ya Enggak. Mas Jaki ya? Jadi sama sebetulnya seperti di pantai di Sanur gitu juga kan Pak ya. Di Sanur itu kan ya juga ada masing-masing hotel tempat-tempat gitu juga ada ya. dikasih nama di Google gitu Pak. Dan itu sebetulnya kemarin kejadiannya kalau dia di zoom in, di zoom out, sebetulnya nama pantai Serangannya itu tetap ada, tapi sayangnya kemarin yang beredar di media massa Seolah-olah sudah diganti gitu kan. Tapi pantai nama kura-kura Bali Serangan, gitu ya. Betul. Dan pantai Serangan itu tidak pernah ada. Oke. Dan memang ya waktu itu memang ada tulisannya Pantai Kura-Kura Bali, tapi itu adalah bukan di pantainya, tapi di gedung. Ada di bangunan venue yang waktu itu kita buat untuk acara World Water Forum pada bulan Mei 2024. Seperti itu. Yang menarik tentang pelampung laut yang kemudian diklaim sebagai pagar menghalangi. Itu posisinya di mana, Mas? Posisi pelampung itu ada di sini. Yang kecil ini aja gitu. Iya, betul. Jadi Pak, sependek itu aja. Sependek itu aja. Jadi nggak di sini gitu ya? Enggak. Jadi ini Pak, ini Desa Serangan Pak. Ada 6 banjar, 1 kampung Bugis, 4.080 warga. Dari sini ada sekitar 400 nelayan. Yang mungkin bisa dicek juga dengan data dari kelurahan ini ya. Nah, dari 400 ini juga ini terdiri dari nelayan terumbu karang, nelayan rumput laut, juga nelayan pesisir dan nelayan laut lepas. Nah ini Pak, 400 ini Pak sepanjang tahun masuk tanpa ada halangan, bisa masuk bebas. Jadi masuk dengan bebas ya? Ya, jadi bisa masuk dengan bebas, baru masuk gitu kan Pak. Nah ini panjang garis pantai itu ada 20 km keseluruhan Pak, keseluruhan sampai ke bawah itu 20 km. Nah, dan karena kita selama ini menjaga harmoni dan juga menjaga kedekatan dengan para masyarakat lokal, dengan ketua kelompok nelayan, ada 10 kelompok nelayan gitu kan, yang kebetulan kadang-kadang mereka juga ada klien adat Banjar atau juga kebetulan juga Kaling gitu. Dan juga kita jaga komunikasi dengan lurah, juru bendesa, ketua LPN dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita memberi informasi lewat ya WhatsApp aja atau lewat telepon aja. Pak, ini ada garis pantai yang sedang kita lakukan pemeliharaan. Ini kita atur dulu ya, gitu kan. Oke, gitu kan. Atau misalnya, Pak, ini lagi ada pembangunan di garis pantai sebelah sini. Kita atur dulu ya. Oke, gitu kan. Tapi nanti kita buka lagi sementara aja seperti itu. Nah, ini semua selama ini berjalan lancar. Kita catat Pak, sepanjang 2024 saja Pak, itu ada 37.241 kali warga nelayan dari Desa Serangan 400 orang itu keluar masuk 37.000 kali. Pasti keluar masuk ke daerah sini. Masuk sini betul, nggak ada masalah gitu kan lewat ini. Nah kemudian ada yang namanya laut lepas Pak, nelayan laut lepas. Nah nelayan laut lepas itu biasanya memarkir jukungnya di sebelah sini Pak, di dekat Pura Batu Api sini. Kenapa? Padahal sebetulnya biasanya nelayan laut lepas itu bisa langsung dari Desa Serangan langsung ke laut lepas, langsung ke sana utara, bisa. atau dia lewat bawah jembatan ke sini. Akan tetapi karena sekarang sedang ada pendangkalan Pak, ada sedimentasi di sini, akhirnya jukungnya nggak bisa pulang. Jadi jukungnya diparkir di sini sehingga nelayan laut lepas pun masuk lewat kawasan, kemudian masuk dekat-dekat Pura Batu Api sini, kemudian baru dia melaut ke bawah lewat Benoa seperti itu. Jadi ya masalahnya banyak kondisi yang mungkin banyak orang tidak tahu gitu kan. Jadi ya detail gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu juga. Ya, satu lagi persoalan pura. Di sini juga kan saya lihat nih ada banyak pura Patpayung. Ada berapa pura sih di dalam kawasan ini? Ada 8 pura, tapi yang ada kedekatan khusus dengan masyarakat tuh ada 5. Ada Pura Patpayung, Pura Taman Harum, Pura Tita Harum, Pura Cakan Tingki, sama Pura Tanjung Sari. Itu ya dari Desa Serangan pengemponnya, kadang-kadang pengemponnya juga dari Kota Denpasar gitu kan, juga ada ya kadang-kadang juga ada pejabat. Tidak ada halangan bagi mereka untuk masuk. Tidak ada halangan masuk ke. Karena kemarin kita ini kan ada pakai KTP lah segala macam. Enggak ada. Tapi memang Pak, ini kan ada dalam kawasan Pak, kita menjaganya sama-sama gitu kan. Ini juga kita ada kerjasama juga, ada kebutuhan listrik, kebutuhan air itu juga dari dibantu PTID, juga oleh kita PTID bantu juga gitu kan, bahkan pengelolaan sampahnya juga bahkan. Nah salah satunya juga Pak, di sini juga namanya pura Pak, ada pedagingan, ada juga kasus di mana kita pernah ada ya sampai ada yang mau mencongkelan untuk pencurian. Pedagingan pura itu ya? Iya, nah itu makanya kita berhati-hati Pak. Kadang ada orang suka mengaku mau sembayang, tidak pakai baju adat,
Nah kadang kita pertanyaannya jadi lebih banyak gitu kan, ini mau kemana apa, dan kita bisa langsung tanya pengempon, ini bener Pak ada acara hari ini gitu. Jadi ya kita koordinasi sebenarnya aja, lebih pada upaya bagaimana menjaga bersama ya. Betul. Kesucian pura, keamanan pura gitu yang dilakukan oleh PTBT. Tidak ada maksud untuk menghalang-halangi. Tidak ada. Karena kita paham betul Pak, Pulau Serangan ini Pak adalah pulau yang sakral. PTBTD memahami itu ya? PTBTD sangat memahami itu. Dalam hal sehari-hari kita melakukan pekerjaan konstruksi, juga lalu lalang di sini, kita banyak menemukan ya hal-hal di mana kita harus menghormati segala sesuatu yang skala maupun niskala. Jadi kami sangat menghormati semua pura yang ada di sini dan ya titik-titik sakral lain yang ada di pulau ini. Saya satu lupa tadi, yang pelampung itu dipasang kenapa? Karena ada untuk membatasi nelayan atau apa sebenarnya? Kalau kan kemarin dibilang untuk jangan sampai ada narkoba lah segala macam. Betul. Jadi memang pernah ada. Karena ini agak tertutup ya. Maksud saya agak masuk ke dalam. Oh ya, agak masuk ke dalam, betul. Jadi di sini Pak, di sini memang rencananya tadi kita sudah sampaikan kita sedang ada pembangunan marina. Nah, jadi kan kalau mungkin di sini kalau di Google Map nggak kelihatan gitu kan Pak ya kalau kita foto. Tapi kalau di sini bisa kelihatan. Ini kita sudah membangun infrastruktur 8 km jalan dan Bapak bisa lihat kalau ya mungkin juga masyarakat kalau lagi berkunjung ke UID Bali Kampus bisa melihat ini kita tidak ada tiang listrik, semuanya ada internet semuanya di bawah tanah, ada saluran air semuanya di bawah tanah. Jadi ini semua infrastruktur di bawah tanah sedang kita kerjakan di seputaran sini dan ini sedang kita persiapan untuk membangun infrastruktur untuk membangun marina tadi Pak. Hilang lagi. Nah, jadi ya ada kejadian-kejadian dan juga kan kita juga bolak-balik ada orang untuk dari pemerintahan untuk melakukan pengecekan untuk perizinannya. Jadi itu memang harus kelihatan clear gitu kan. Nah, jadi pernah juga ada kejadiannya di mana seperti yang Pak Tantowi juga pernah bilang, di situ ada kejadian ada transaksi BBM ilegal. Dan akhirnya ada penimbunan ini juga. Waktu kita mau coba laporkan ya ada BBM-nya ditinggal, orangnya nggak ketemu lagi gitu kan. Jadi ya udah. Dan pernah juga ada kasus pemerkosaan, kemudian kasus orang bunuh diri, kemudian juga ya ada orang buang jenazah seperti itu. Ya jadi akhirnya ya udah. Tapi sebenarnya kalau yang Laguna seperti dipakai masyarakat untuk apa saja biasanya? Di sini spesifik untuk nelayan pesisir yang menyelam. Dan itu sebetulnya ada musimnya, setahun mungkin sekitar 3 kali itu di mana ikan-ikan itu memang berkumpul gitu. Jadi ya tapi sebetulnya dia juga keluar ke sana. Jadi ya ini sebetulnya kan itu juga sebetulnya pengaturan sementara. Tapi memang sama kita menjaga komunikasi lah. Dan ini kalau kita dari 400 ya memang nggak terlalu bukan yang dominan, tapi ya kita juga ya kita tetap terbuka lah untuk nanti kita diskusi bagaimana kelanjutannya. Tapi yang sekarang karena kita juga dikejar Pak dari Dinas KEK untuk mempercepat pembangunan marina ini yang sedang yang jadi prioritas. Progres ya. Betul. Jadi ya mau nggak mau ya ada. Sudah akan segera dibangun marina ini berarti. Sedang dibangun infrastrukturnya. Tapi yang untuk yang kelihatannya yang bisa nanti kelihatan sama Google Map itu ya mungkin ya dalam kuartal 2 2025 ini mungkin udah bisa kelihatan. 2025 akan 2025 ini mudah-mudahan. Oke. Kita 15 menit waktunya sudah habis ya sebenarnya. Pak Zaki mungkin ada yang mau disampaikan ya kepada masyarakat luas ya mungkin terkait dengan yang ramai lah belakangan ini. Apa yang ingin Pak Zaki sampaikan ke masyarakat Bali dan pasar yang kita pertama-tama kita sekali lagi terima kasih kepada Bali Postok dan Bali TV. Kita diberi kesempatan untuk memberikan berbagi cerita seperti itu. Dan kita selama ini kita juga terbuka Pak terhadap masukan, kritik, biar bagaimana kita mandatnya adalah mendukung program dari pemerintah bagaimana membuat prototipe membuat Bali bisa transisi dari mass tourism ke quality tourism yang bisa membuat jadi ada ekonomi baru untuk warga Bali seperti itu. Jadi ya
dan itu tadi juga investasi boleh masuk, tapi tidak boleh bertentangan dengan budaya Bali. Itu yang kita mau jaga. Justru suara-suara seperti yang belakangan ini masuk, justru itu suara-suara yang sangat berharga buat kami. Berarti itu tandanya kepeduliannya cukup tinggi gitu kan. Dan seperti yang Bapak bisa lihat sekarang ini di sini juga ada museumnya, ada museum mini gitu di sini. Di sini adalah ya katakanlah upaya kami untuk menunjukkan kepada Bali bahwa Bali itu beraneka ragam, bukan hanya satu kebudayaan, tapi justru bermacam-macam kebudayaan yang beragam budaya ini, beragam tradisi ini, beragam pendapat ini, inilah yang membuat Bali sehingga seperti ini. Saya tahu saya dari Palembang, saya sudah pernah ke dari Aceh sampai Papua, saya sudah pernah. Keluar, ya. Dan saya sering ketemu orang Bali ada di mana-mana, dan saya tahu orang Bali itu tangguh, resilient, di mana aja bisa survive. Saya pernah ke tengah-tengah Kalimantan gitu kan, tiba-tiba daerah pertambangan, tiba-tiba ada subak sawah gitu dan ada puranya gitu. Nah, itu orang Bali luar biasa gitu kan. Jadi ya dengan potensi budaya Bali dan ini di luar aja dia bisa berkembang, apalagi di Balinya sendiri. Nah, ini kita butuh masukan yang lebih banyak lagi bagaimana membuat KEK Kura-Kura Bali ini di Pulau Serangan bersama dengan warga desa Serangan dan warga desa-desa lainnya membawa Bali menuju ekonomi yang baru. Terima kasih Pak Zaki Hakim sudah memberikan kita gambaran ya. Ini semacam klarifikasi juga dari beliau dan sudut pandang yang dari beliau. Artinya memang tujuannya baik ya sama Pak Zaki ya. Apalagi dari mass tourism ke quality tourism, itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan oleh Kura-Kura Bali sehingga ya pariwisata Bali lebih baik lah. Tidak menjadi, apalagi ini menekankan pada trihita karana gitu ya. Betul. Selektif terhadap investornya. Ini hal yang bagus mungkin yang bisa diterapkan di tempat lain di Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.